Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harum Melisa dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas di sini ada beberapa, yaitu 1. Penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas adalah proses pengorganisasian ruang belajar agar mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Berikut beberapa elemen penting dalam penataan kelas. 1. Fungsi dan zona. Kelas harus dibagi menjadi beberapa zona seperti zona belajar, zona diskusi, dan zona kerja kelompok. Ini membantu memfokuskan aktivitas sesuai kebutuhan. 2. Tata letak meja. Penataan meja dapat mempengaruhi interaksi, misalnya meja berkelompok mendorong kolaborasi, sementara meja dalam barisan lebih fokus pada interupsi guru. 3. Aksesibilitas. Pastikan ada ruang yang cukup untuk bergerak dan akses mudah ke alat bantu belajar. Ini penting untuk kenyamanan dan keselamatan siswa. 4. Penggunaan alat peraga. Menyediakan papan tulis, poster, atau alat peraga lainnya yang relevan untuk mendukung pembelajaran visual dan interaktif. 5. Pencahayaan dan ventilasi. Ruang kelas harus memiliki pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang keenam yaitu dekorasi dan motivasi. Memasang poster motivasi atau karya siswa yang dapat menciptakan suasana yang inspiratif dan meningkatkan semangat belajar. Yang ketujuh, dengan penataan yang baik. Ruang kelas dapat menjadi lingkungan yang mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Pengertian perorganisasian murid. Perorganisasian murid adalah proses pengaturan dan pengelolaan siswa dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kegiatan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, atau proyek sosial. Ini melibatkan pembagian tugas, penentuan peran, dan pembentukan struktur yang memudahkan koordinasi serta komunikasi antar siswa. Dengan pengorganisasian yang baik, diharapkan murid dapat bekerja sama lebih efektif dan mengembangkan keterampilan sosial serta kepemimpinan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengorganisasian murid. 1. Pembagian kelompok. Kelompok belajar membagi siswa ke kelompok kecil untuk diskusi proyek atau tugas. Ini mendorong kolaborasi dan interaksi sosial. Diferensiasi, mengkelompokkan siswa berdasarkan kemampuan atau minat agar mereka dapat belajar dengan cara yang sesuai. 2. Penjadwalan kegiatan. Waktu pembelajaran, mengatur waktu untuk berbagai kegiatan seperti ceramah, diskusi, dan praktek. Rencana pembelajaran, membantu rencana yang jelas untuk setiap sesi pembelajaran, termasuk tujuan dan metode yang akan digunakan. 3. Manajemen kelas. Aturan dan prosedur, menetapkan aturan dasar yang jelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tertib. Penanganan konflik, mengembangkan strategi untuk menangani masalah atau konflik antar siswa dengan cara yang konstruktif. 4. Penggunaan teknologi. Platform pembelajaran, memanfaatkan teknologi untuk mengorganisasi tugas seperti penggunaan aplikasi manajemen kelas atau platform pembelajaran online. Sumber belajar digital, mengarahkan siswa ke sumber belajar sesuai untuk mendukung pembelajaran mandiri. 5. Komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi yang efektif, menyampaikan informasi dengan jelas kepada siswa dan mengajak mereka untuk memberikan masukan. Melibatkan orang tua. 6. Melibatkan orang tua, mengorganisasi pertemuan dan komunikatif rutin. Dengan perorganisasian yang baik, siswa dapat belajar dengan lebih berstruktur dan efektif serta mengembangkan keterampilan sosial yang penting.
Disiplin kelas. Disiplin kelas adalah seperangkat aturan dan norma yang ditetapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan kondusif. Ini meliputi pengelolaan perilaku siswa, interaksi antar siswa dan guru, serta penerapan konsekuensi bagi pelanggaran. Tujuan disiplin kelas adalah menjaga fokus dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran serta membangun rasa saling menghormati di antara semua anggota kelas. Disiplin kelas tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan, tetapi juga dengan membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Guru perlu memahami konteks siswa dan beradaptasi dengan kebutuhan mereka. Penguatan positif, komunikasi yang terbuka, dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Tujuannya yaitu meningkatkan fokus belajar dan mengurangi gangguan. Pentingnya disiplin kelas. 1. Lingkungan belajar. Disiplin membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. 2. Prestasi akademik. Kelas yang disiplin seringkali berhubungan dengan hasil belajar yang lebih baik. Prinsip-prinsip disiplin kelas. Keadilan, semua siswa yang harus diperlakukan dengan cara yang sama. Konsistensi, aturan yang harus diterapkan secara konsisten untuk membangun kepercayaannya. Strategi membangun disiplin kelas. Aturan dan prosedur, membuat aturan yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Komunikasi efektif, berbicara dengan siswa secara terbuka mengenai ekspektasi dan konsekuensi. Penguatan positif, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku baik. Mengatasi masalah disiplin. 1. Identifikasi penyebab, memahami alasan dibalik perilaku tidak disiplin. 2. Pendekatan solutif, menggunakan diskusi, konseling, atau mediasi untuk mengatasi masalah. Peran guru dalam disiplin kelas. Sebagai pengelola, mengatur kelas agar tetap terfokus dan terorganisir. Sebagai pembimbing, menjadi panutan dan memberikan dukungan emosional kepada siswa. Sikap siswa terhadap disiplin. Faktor pengaruh lingkungan keluarga, teman, dan pengalaman pribadi. Keterlibatan siswa, melibatkan siswa dalam penyusunan aturan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Evaluasi dan refleksi. Metrik evaluasi, menggunakan survei atau observasi untuk menilai efektivitas disiplin. Refleksi guru, mempertimbangkan pendekatan yang berhasil dan perlu diperbaiki. Sekian materi dari saya PPT ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.